Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ruhenda SAG MMMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, perkenalkan nama saya Julio Putra Nur Hidayat dengan NIM 12492400097, kelas manajemen 1C. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang pentingnya penguasaan bahasa asing bagi generasi muda Indonesia yang mencakup 4 poin pembahasan, yaitu mengapa mempelajari bahasa asing menjadi kebutuhan yang penting bagi generasi muda Indonesia di era globalisasi. Yang kedua, apa saja manfaat yang diperoleh generasi muda Indonesia dengan menguasai bahasa asing. Yang ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi generasi muda Indonesia dalam mempelajari bahasa asing. Dan yang keempat, langkah-langkah strategis apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat dan kemampuan generasi muda dalam mempelajari bahasa asing. Harapan saya, semoga presentasi ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari penelitian saya terlebih dahulu. Di latar belakangi, di tengah era globalisasi, dunia semakin terhubung tanpa batas. Komunikasi antar budaya dan negara menjadi bagian paling penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, maupun bidang sosial. Dalam konteks ini, kemampuan menguasai bahasa asing menjadi hal yang sangat krusial, terutama bagi generasi muda Indonesia yang diharapkan dapat bersaing di tingkat global. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia, manfaat yang bisa diperoleh, tantangan yang dihadapi, serta strategi efektif dalam mengatasi kendala tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan generasi muda yang lebih kompeten dan siap bersaing di era globalisasi. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi pembahasan yang pertama, yaitu mengapa mempelajari bahasa asing menjadi kebutuhan yang penting bagi generasi muda Indonesia di era globalisasi. Penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, memiliki peran penting bagi generasi muda di era globalisasi. Berikut adalah poin-poin utama. Yang pertama, peluang karir dan kompetisi global. Dengan kita mempelajari bahasa Inggris atau dengan kita mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, kita dapat membuka akses ke pasar global. Banyak perusahaan multinasional atau perusahaan internasional menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka dan memberikan peluang karir lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi dan pilihan pekerjaan yang bervariasi. Kemudian poin yang kedua, akses ke informasi dan pengetahuan global. Membuka akses ke literatur, ke penelitian, dan informasi internasional, dan dapat memudahkan generasi muda mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Poin yang ketiga, kesempatan pendidikan internasional. Dengan kita mempelajari bahasa asing, menjadi kunci untuk mendapatkan beasiswa di studi luar negeri. Memungkinkan generasi muda memanfaatkan program pertukaran pelajar dan belajar di universitas terkemuka atau universitas internasional. Kemudian yang keempat, pengembangan keterampilan kognitif dan komunikasi. Melibatkan proses berpikir kompleks seperti analisis dan pemecahan masalah. Dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi lintas budaya. Kemudian poin yang kelima, pemahaman antar budaya dan toleransi. Dapat membantu memahami budaya, dapat membantu memahami budaya lain dan meningkatkan kesadaran akan keberagaman. Mendorong toleransi dan kemampuan beradaptasi terhadap isu global. Kemudian poin yang keenam, keunggulan dalam dunia bisnis dan diplomasi. Dengan kita mempelajari bahasa asing, kita dapat membuka akses ke pasar internasional dalam bisnis. Dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum global melalui diplomasi. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin ketujuh, meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan. Dengan kita mempelajari bahasa Inggris, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita dan kemampuan berbicara di depan umum.
dapat memberikan kebanggaan atas keterampilan yang kita kuasai. Oke, kita lanjut ke poin pembahasan yang kedua, yaitu apa saja manfaat yang diperoleh generasi muda Indonesia dengan menguasai bahasa asing. Dengan penguasaan bahasa asing memberikan manfaat yang signifikan bagi generasi muda Indonesia dalam berbagai aspek, terutama di era globalisasi ini. Berikut adalah manfaat-manfaatnya. Salah satunya yang pertama, meningkatkan pemahaman budaya asing. Dan kita mempelajari bahasa Inggris, kita dapat membantu generasi muda memahami budaya berbagai negara, memupuk toleransi terhadap perbedaan, dan memperkuat hubungan internasional. Poin yang kedua, memperluas peluang karir. Dapat membuka akses karir di pasar global, di pasar kerja global, di apa? Jadi kita dengan mempelajari bahasa Inggris, kita dapat membuka peluang yang lebih besar untuk kerja di perusahaan-perusahaan internasional gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peluang mendapatkan beasiswa. Nah, ini dapat mempermudah proses seleksi beasiswa internasional. Dengan mempelajari bahasa Inggris, kita dapat memenuhi syarat kemampuan berbahasa untuk studi di luar negeri. Kemudian yang keempat, mempermudah perjalanan dan mobilitas global. Dan kita mempelajari bahasa Inggris, kita akan mendapatkan rasa percaya diri saat bepergian ke luar negeri. Dapat mempermudah komunikasi dengan penduduk lokal dan mencegah kesalahpahaman. Kemudian yang kelima, melatih konsentrasi dan meningkatkan daya ingat. Aktivitas belajar bahasa melatih otak dan meningkatkan daya ingat, membantu generasi muda dalam kinerja akademik dan profesional. Kemudian yang keenam, meningkatkan rasa kepercayaan diri. Dan kita mempelajari bahasa Inggris, kita akan merasa percaya diri dalam berinteraksi dengan orang asing, berguna dalam konteks sosial maupun konteks profesional gitu. Kemudian poin yang terakhir, yang poin ketujuh, memperluas jaringan dan hubungan sosial. Dan kita mempelajari bahasa asing atau bahasa Inggris dapat mempermudah generasi muda membangun jaringan global, meningkatkan peluang kolaborasi lintas budaya di masa depan. Baik, lanjut ke materi ketiga, yaitu apa tantangan utama yang dihadapi generasi muda. Apa tantangan utama yang dihadapi generasi muda Indonesia dalam mempelajari bahasa asing? Generasi muda Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tantangan ini berasal dari hambatan linguistik, faktor internal dan faktor eksternal. Maka ini berikut adalah poin-poin pembahasannya. Yang pertama ada hambatan linguistik. Di hambatan linguistik ini ada tiga hambatan, yaitu pelafalan, kosakata, dan tata bahasa. Yang pertama yaitu pelafalan. Kadang kita kesulitan dalam membedakan bunyi kata-kata gitu. Dan kebiasaan mengucapkan kata yang dengan salah menyebabkan kesulitan komunikasi. Jadi pelafalan kita kayak contohnya di bahasa Inggris tuh ada speaking tuh. Nah, kita masih orang kita tuh masih agak sulit gitu untuk belajar speakingnya tuh. Masih agak kurang gitu uh, mulut kita tuh belum terbiasa gitu. Jadinya agak susah gitu dalam pelafalan. Kemudian di poin kedua ada kosakata. Penguasaan kosakata yang terbatas menghambat pemahaman, dan semakin banyak kosakata yang dikuasai, semakin mudah mempelajari bahasa. Jadi kita bisa menambah-nambah wawasan dengan baca-baca dulu gitu, menghafal kosakata-kosakatanya dulu. Jadi kita dapat mudah dalam menyusun kalimat-kalimatnya gitu. Kemudian yang ketiga ada tata bahasa. Seringkali struktur bahasa daerah itu mempengaruhi tata bahasa Inggris dan tantangan dalam menyusun kalimat dengan pola yang benar. Mungkin kita orang Sunda kadang agak susah gitu dalam melafalkan bahasa Inggris gitu kan. Kemudian di hambatan yang kedua yaitu hambatan non-linguistik, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal, yaitu rendahnya motivasi, kurang percaya diri, dan konsentrasi yang lemah, kebiasaan belajar yang kurang mendukung itu. Dan untuk faktor eksternalnya itu karena kualitas pengajaran guru dan kurikulum yang kurang efektif, dan lingkungan belajar yang tidak mendukung, dan minimnya fasilitas. Kemudian pendekatan untuk mengatasi tantangannya, yang pertama ada menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, itu kita dapat mengurangi tekanan dan menciptakan suasana belajar yang mendukung dan menarik gitu. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kebiasaan menghafal kosakata.
kosakata yang baik menjadi dasar komunikasi efektif. Kemudian yang ketiga ada penggunaan bahasa Inggris dalam keseharian. Berlatihlah percakapan sederhana untuk meningkatkan kemampuan praktis. Jadi nggak cuma asal baca, asal menghafal. Jadi kita harus belajar berdialog gitu dengan orang asing ataupun dengan teman kita gitu untuk melatih kemampuan praktis kita. Kemudian praktik rutin. Nah, ini yang keempat, praktik rutin. Berbicara di depan cermin untuk melatih pelafalan dan kepercayaan diri. Itu bisa. Kemudian yang kelima, program pengabdian masyarakat. Ciptakan solusi kreatif untuk meningkatkan minat belajar para siswa atau orang-orang muda Indonesia ini. Oke, kita lanjut materi keempat. Ke materi selanjutnya yaitu langkah-langkah strategis apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat dan kemampuan generasi muda dalam mempelajari bahasa asing. Meningkatkan minat dan kemampuan generasi muda dalam mempelajari bahasa asing membutuhkan strategi pembelajaran yang terstruktur, mencakup pengembangan 4 keterampilan dasar bahasa, yaitu membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Pendekatan ini juga harus didukung oleh motivasi yang kuat, metode belajar yang interaktif, dan konsistensi. Oke, lanjut untuk poin-poin strategisnya. Untuk poin-poin strategisnya, oke sebentar. Oke, kita next. Oke, untuk poin-poin strategisnya itu ada 9 poin ya. Yang pertama itu strategi untuk keterampilan membaca. Oke, itu strategi ini bisa melalui fokus pada ide utama dari teks, gunakan kata kunci untuk menyusun gagasan, hubungkan ide menggunakan diagram atau visualisasi, kembangkan pemahaman secara sistematis. Kemudian yang kedua, strategi untuk keterampilan menyimak. Latihan dengan audio atau wawancara. Jadi kita bisa berlatih bahasa itu dengan mendengarkan musik atau dan sebagainya. Kemudian mendengarkan pidato singkat atau cerita. Kemudian mengasah aksen dan pemahaman percakapan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, strategi untuk keterampilan menulis. Membuat catatan atau daftar ide, menulis pesan sederhana seperti kartu ucapan, melakukan proyek kreatif seperti esai atau cerita pendek. Kemudian yang keempat ada strategi untuk keterampilan berbicara. Diskusi dalam kelompok kecil atau berbagi cerita, latihan berbicara, latihan berdialog, kemudian memperbaiki struktur dan kosakata melalui diskusi. Kemudian yang kelima, menumbuhkan motivasi yang kuat. Temukan tujuan belajar seperti untuk perjalanan atau untuk karir atau untuk memperluas jaringan global. Jadi kita belajar tuh harus punya tujuan agar motivasi kita kuat gitu. Kemudian yang keenam, memilih bahasa sesuai minat dan kebutuhan. Pilihlah bahasa yang relevan dengan tujuan pribadi seperti traveling atau karir. Kemudian yang ketujuh, menggunakan metode belajar interaktif. Gunakan metode belajar yang kreatif dan yang menarik seperti menonton film, mendengarkan musik, kursus online, atau game edukasi. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Latihlah dengan penutur asli gitu. Berlatih berbicara dengan penutur asli atau orang lokal gitu. Melalui aplikasi bahasa bisa, atau kita biasa ke tempat-tempat wisata banyak tuh orang asing, orang barat. Bisa kita belajar bahasa Inggris dengan berdialog dengan mereka langsung gitu. Atau bisa juga bergabung dengan komunitas bahasa asing. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, konsistensi dan ketekunan. Latihan harian untuk mengasah keterampilan secara konsisten dan tetap tekun meskipun menghadapi hambatan. Jadi kita belajar tuh harus konsisten dan tekun gitu, jangan setengah-setengah gitu. Jangan baru mulai udah selesai. Jadi kita harus selalu konsisten dalam belajar. Oke, baik. Oke, lanjut. Oke, baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila saya ada beberapa salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.